Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Salat tidak menghadap kiblat sebagai pengecualian. Ada yang dikecualikan dan salat sah. Salatnya tetap sah walaupun tidak menghadap kiblat. Berarti ada kekhususan atau pengecualian. Kan kalau sebelumnya sudah panjang lebar tentang kiblat, tidak sah. Pokok asal dari tidak menghadap kiblat saat sholat adalah tidak sah. Kan intinya begitu. Jadi dengan sengaja sholat tidak menghadap kiblat, sholatnya tidak sah. Tetapi ada beberapa riwayat dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala tetap menerima dan dinyatakan sah apabila dalam situasi dan kondisi tertentu kita tidak menghadap kiblat. Pada dasarnya syarat itu wajib menghadap kiblat, akan tetapi ada beberapa kejadian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sunnah pengecualian. Dengan dalil ini dibenarkan atau tidak ditetapkan sebagai sebuah kesalahan dan dosa apabila salat tidak menghadap kiblat. Yakni salat wajib di atas kendaraan dan tidak dapat turun daripadanya untuk menghadap kiblat. Pengecualian pertama, salat wajib di atas kendaraan yang tidak dapat turun untuk menghadap kiblat. Salat sunat di atas kendaraan, salat sunat. Tadi kalau salat wajib ada yang harus digarisbawahi kalau tidak bisa turun. Adapun salat sunat di atas kendaraan dengan sengaja, padahal sebenarnya jika mau bisa turun dari kendaraan itu. Dan ketika tidak menemukan arah kiblat dengan yakin. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, sah sholat tidak menghadap kiblat ketika sholat di atas kendaraan yang kita tidak bisa turun daripadanya. Yang kedua, sah tidak menghadap kiblat kalau sholatnya itu sholat sunat, termasuk di kendaraan walaupun sebetulnya kita bisa turun, gitu kan? Yang ketiga adalah ketika kita tidak secara yakin menemukan atau dapat memastikan arah kiblat, maka dipersilahkan untuk mana saja yang paling yakin sesuai dengan situasi dan kondisi atau kemampuan yang ada. Salat wajib di atas kendaraan. Yang dimaksud salat wajib di atas kendaraan itu adalah ketika tidak dapat turun dari baterainya gitu. Saya baterainya berapa? 20. Oh iya, sudah. Lalu baik. Yang dimaksud salat wajib di atas kendaraan itu adalah ketika tidak dapat turun dari kendaraan itu, baik karena kendaraan melaju yang tidak dapat dihentikan sesuai dengan keinginan kita, seperti naik bis umum, naik pesawat, naik kapal air gitu Pak, ya, seperti pesawat terbang, kapal air, kendaraan umum, kendaraan darat di atas genangan air. Dalam keadaan demikian dibenarkan salat di atas kendaraan dan tentunya menghadap ke arah yang sesuai dengan arah kendaraan itu. Jadi kalau sudah demikian keadaannya seperti pesawat dan lain-lain, ya terserah kendaraan kan. Kita tidak bisa sholat lalu disimpan di depan kita apa itu kompas, terus diikuti gitu kalau bolak-belok gitu kan, nggak usah. Kalau memang tidak bisa turun, berarti pada dasarnya tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Dasarnya, pengecualiannya kecuali apabila tidak bisa turun dari kendaraan.
Kemudian, adapun uzur atau alasan yang dibenarkan ialah apabila kita tidak memiliki kemungkinan atau tidak memiliki kesempatan untuk turun dari kendaraan tersebut, maka apabila diperhitungkan bahwa waktu salat akan habis sebelum kita turun atau untuk melaksanakan salat sebagaimana seharusnya, salatlah di atas kendaraan tersebut dengan semampunya, termasuk urusan kiblatnya. Bapak sholat di atas pesawat, lalu sholat pada kursi gitu kan, silahkan lakukan rukun-rukun salatnya pun, gerakan-gerakannya sesuai dengan keadaan di pesawat. Kalau sekarang kan pesawat, kalau dulu umpamanya Rasulullah pernah tapi salah sunat, sholat di atas unta. Untanya laju kemana saja terserah menghadapnya unta. Beliau sholat selesaikan sholat sunat di atas kendaraan. Hal seperti ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. An Ibnu Umar qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa usalli fis safinah. Dari Ibnu Umar dia berkata, Nabi pernah ditanya, sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, kaifa usalli fis safinah, bagaimana kalau saya sholat di atas perahu air, di atas kapal air? Qala sholli fiha qa'iman, sholatlah kamu sambil berdiri, illa an takhafal gharaqa, kecuali kalau kau khawatir tenggelam, jatuh dan sebagainya. Ini hadis sahih ya, Al-Hakim meriwayatkannya dan beliau menyatakan sudah sesuai dengan tahap kesohihan para ujian Al-Bukhari dan Muslim. Masih ada riwayat lain yang semakna dari sahabat Ya'la bin Murrah, an Ya'la bin Murrah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam intaha ila madiq huwa wa ashabuhu ala rahilatihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika sampai bersama sahabat-sahabat beliau ke tempat yang sempit. Wa huwa ala rahilatihi, beliau masih di atas kendaraannya. Was-sama'u min fawqihim, langit di atas, hujan, wal billatu min asfala minhum, lalu di bawah genangan air yang luar biasa. Fahadaratis shalah, dalam keadaan di bawah genangan air yang luar biasa itu, datanglah waktu sholat. Fa'amarul muazzinu fa'azzana wa aqama, maka Rasulullah memerintahkan muazzin azan dan qama. Tsumma taqaddama Rasulullah sallallahu ala rahilatihi, kemudian Rasulullah maju masih di atas kendaraannya. Shalla bihim, lalu beliau sholat di atas kendaraan beliau itu yumi'u iman, dengan isyarat-isyarat. Apa isyarat-isyarat yang dimaksud? Yaj'alu sujuda afdha min ar-ruku'. Beliau melakukan sujud, yang penting gerakannya lebih rendah daripada rukunya. Salat di atas kendaraan. Kemudian dengan keterangan di atas jelaslah bahwa tidak sah salat wajib di atas kendaraan dan tidak menghadap kiblat tanpa uzur atau alasan yang dibenarkan. Yang pertama tadi yaitu karena tidak dapat turun dari kendaraan. Salat sunat di atas kendaraan berbeda dengan salat wajib. Salat sunat dapat dilakukan di atas kendaraan walaupun sebenarnya dapat turun dari kendaraan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan dalil sebagai berikut. An Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar semoga Allah senantiasa meridhoinya, qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatihi, pernah Rasulullah SAW sholat sunat ala rahilatihi, di atas kendaraan beliau, qibala ayyi wijhatin tawajjaha, ke arah
kemanapun arah kendaraan itu membawanya menghadap. Yutiru alaiha, pernah juga di perjalanan beliau sholat witir di atas kendaraan. Wero annahu, hanya saja la yusolli alaihal maktubata, Rasulullah tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Jadi memperkuat keterangan yang pertama bahwa sholat wajib dengan sengaja di atas kendaraan yang tidak menghadap kiblat, gerakan-gerakannya juga tidak lengkap, maka selama bisa turun, sholat itu tidak sah. Kalau memang sudah tidak bisa turun, baru sah. Adapun sholat sunat bisa turun atau tidak bisa turun, tapi kita menginginkan untuk sholat di atas kendaraan, meskipun tidak menghadap kiblat, lalu gerakannya pun tentu tidak akan seperti ketika kita sholat di bawah, seperti Allahu Akbar, sujud seperti begini kan. Lalu kalau ruku seperti begini, maka sujud berarti harus lebih rendah daripada gerakan. Itu diantaranya. Kemudian hadisnya ada lagi, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah senantiasa meridhoinya, yaqulu, ia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, salat, wa huwa ala rahilatihi, dan beliau di atas kendaraannya, an-nawafila, berbagai-bagai salat sunat. Jadi Jabir termasuk sahabat yang sering melihat Rasulullah salat di atas kendaraan, salat sunat. Fi kulli jihatin, ke sana pernah, menghadapnya ke sini pernah, fi kulli jihatin, hampir mungkin karena seringnya arah mana-mana mungkin Rasul pernah menghadap ketika salat sunat di atas kendaraan. Walakinnahu yakhfidu sujuda min ar-raq'ati, hanya saja tampak sekali Rasulullah lebih merendahkan gerakan sujud daripada ruku. Yumihu iman, dengan istilah seperti berisyarat, karena tentu kan ruku dan sujud ini tidak sempurna ya, kalau kita lakukan cara seperti itu di bawah. Dan hadis lainnya masih dari Jabir bin Abdullah diterangkan secara mutlak alias tanpa batasan dengan sedikit perbedaan lafal. An Muhammad bin Abdullah Abdurrahman, dari Muhammad bin Abdurrahman, anna Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya Jabir bin Abdullah, semoga Allah senantiasa meridhoinya, akhbarahu, mengabarkan kepadanya, yaitu muridnya yang bernama Muhammad bin Abdurrahman, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusolli tatawwa, beliau salat tatawwu atau sunat, wa huwa raqibun al-qiblata, saat itu saya lihat beliau menghadap kiblat karena memang kendaraannya sedang menghadap kiblat. Yang ketiga, tidak yakin arah kiblat. Di suatu tempat yang tidak didapatkan penunjuk kiblat atau tanda-tanda kiblat yang meyakinkan, dibenarkan untuk menetapkan salah satu arah untuk dijadikan kiblat. Dalam keadaan demikian, arah kiblat ditetapkan melalui ijtihad. Berarti kan kemampuan orang untuk bisa meyakinkan diri mana yang paling tepat arah kiblat, kemampuan orang bisa jadi tidak sama, termasuk juga situasi kondisi tempat itu juga bisa jadi mempengaruhi seberapa yakin kiblat yang mana yang arah kiblat itu. Maka apabila ijtihadnya dapat tepat, didapatkan 2 pahala. Tetapi apabila tidak tepat, mendapatkan satu pahala yang didapatkan. Di dalam hadis diceritakan demikian, an Amr bin al-As radhiyallahu an, dari Amr bin al-As, semoga Allah senantiasa meridhoinya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa ia telah mendengar Rasulullah bersabda, idza hakamal hakim, apabila seorang hakim atau pemutus memutuskan, fajtahada, lalu ijtihad, kan harus diputuskan tuh mau kemana nih sholat menghadap.
kalau pada kasus salah. Tsumma asaba, lalu ternyata tepat. Usaha-usahanya itu benar saja bahwa ia menghadap kiblat. Falahu ajroni, maka ia akan diganjari oleh Allah 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta, ketika ia menetapkan lalu berijtihad ternyata salah, falahu ajrun, ia masih tetap dapat pahala 1. Begitu kalau sudah ijtihad. Kesimpulan, salat fardu wajib menghadap kiblat kecuali kedaruratan. Nah gitu kan? Kesimpulannya, salat fardu wajib menghadap kiblat kecuali kedaruratan. Nah di antara kedaruratan itu seperti di atas kendaraan lalu tidak bisa turun. Salat sunat di atas kendaraan dibenarkan tidak menghadap kiblat. Salat sunat di atas kendaraan dibenarkan tidak menghadap kiblat. Dibenarkan salat tidak tepat arah kiblat bila arah itu hasil ijtihad. Bila kurang tepat arah kiblat lalu ditunjukkan harus mengubahnya. Kalau ibu bapak sedang sholat lalu menghadap kiblat hasil ijtihad. Saya sering pernah, ya mungkin sering juga ikut sholat di rumah saudara, di rumah teman. Saya tidak tahu arah kiblat, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya lihat-lihat matahari gitu kan. Oh iya, di sini arah kiblat. Begitu waktu itu saya lihat. Tapi begitu saya mulai sholat, ternyata malah kebalik. Saya sedang sholat, dikasih tahu kebalik katanya kiblatnya. Saya enggak, langsung saja berbalik ke arah yang ditujukan orang-orang yang saya yakin dia lebih tahu. Itu. Sekali lagi yang terakhir, bila kurang tepat arah kiblat lalu ditunjukkan harus mengubahnya ke arah yang benar walaupun dalam salat. Itu 3 poin tentang kedudukan menghadap kiblat. Bisa sah, bisa tidak, gitu kan? Kalau salat wajib berarti kita harus benar berhati-hati, kecuali dalam keadaan kedaruratan. Kalau sholat sunat silahkan saja, kita boleh sholat di atas kendaraan meskipun kendaraan itu tidak menghadap kiblat. Mangga pilih ayat Fatharosanillah. Pak Haji, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau penjelasan Pak masalah kendaraan ini kan maksudnya onta ini bukan kendaraan lain yang Rasulullah. Itu. Ya, dalam hadis ini Pak. Ya memang rohilah artinya unta. Jadi Rasulullah itu peristiwa-peristiwa yang beliau saat itu kerjakan memang unta. Terus pertanyaannya itu aja. Oh iya. Kendaraan itu memang pada saat Rasulullah sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya. Karena yang namanya kendaraan itu bukan ta'abudiyah. Bukan ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu berarti kalau kita naik unta itu adalah urusan ibadah. Berarti kapanpun sampai kapanpun nanti naik kendaraan harus unta. Ya, itu namanya bukan ta'abudiyah, tapi dalam istilah umum suka disebut dengan ta'amuliyah atau muamalah. Dan namanya yang seperti itu adalah al-maslahah al-mursalah. Dalam istilah usul fikih disebut al-maslahah al-mursalah. Apa arti al-maslahah al-mursalah? Kalau kita ingin sampai kepada tujuan lebih cepat pakai apa? Gimana caranya? Ayo dipikirkan. Makin cerdas kita, makin punya wawasan, makin lengkap umpamanya sarana-sarana dan alat-alatnya, ya itu yang memang dicapai, kita bisa lebih cepat. Ini naik mobil atau naik motor? Wah kalau mobil macet nih, saya motor saja. Itu urusan al-maslahah al-mursalah. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang bersifat ibadah. Seperti pakai kompas. Kompas kan hanya alat. Bisa jadi orang itu bukan pakai kompas, tapi pakai alat-alat lainnya, gitu kan? Seperti kalau dulu itu ada istiwa namanya, orang tua kita dulu suka menancapkan semacam besi atau kayu di depan mesin kan? Itu istiwa untuk menetapkan waktu sholat, untuk menetapkan arah kiblat. Jadi mereka paling menghisap. Jadi pada bulan anu tanggal sekian dalam Komariah
jam sekian itu arah kiblat itu ada sekian derajat. Nah, gitu kan, dari arah matahari. Bahkan dalam setahun rata-rata bisa 2 kali terjadi pada hari dan jam. Biasanya sore Pak. Biasanya sore antara jam 2 jam 3 gitu. Nanti ada saatnya matahari tepat di atas kiblat. Bisa dipahami ya kata kita. Nanti ada kalau di kalender-kalender yang sudah biasa lebih detail, suka ada keterangan. Bulan, kalau di kita bulan Juni jam 2 sampai jam 4, umpamanya sore itu ya, hari anu itu matahari tepat di atas kiblat, di atas Ka'bah. Jadi begini Pak, nanti posisinya begini pada jam sekian. Nah bagi kita mudahnya itu begini Pak, pokoknya ada kusen saja, kusen kan ada bayang-bayang. Nah bayang-bayang itu arah kiblat tepat. Nah itu nanti ada waktunya, biasanya setahun itu 2 kali lah. Nah di almanak yang lengkap itu biasanya ada tuliskan jam sekian, lebih sekian, dari jam sekian sampai sekian, pada tanggal anu, hari anu sekian, bahwa itu matahari tepat di atas Ka'bah. Berarti kalau kita luruskan, bayang-bayangkan begitu Pak, mengikuti mana. Nah itu berarti tepat 100% tepat di atas ke Ka'bah. Kita dari Indonesia 100% tepat ke Ka'bah, asal benar-benar sesuai dengan mengikuti garis bayang-bayang. Itu juga termasuk al-maslahah al-mursalah, usaha-usaha makin tepat ya makin baik ketika menghadap. Itu Pak ya. Jadi benar unta, tapi unta ini adalah masalah al-maslahah. Ibu Bapak Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah Pak, karena suara saya kencang. Mungkin ibu-ibu pengen dengar Pak. Ibu-ibu mungkin. Ibu-ibu pengen dengar ya. Iya, kencang lagi. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan adalah perihal niat, Pak. Perihal Niat. niat. Karena tadi kan kalau sholat wajib harus menghadap kiblat. Ya. Sholat sunat boleh tidak menghadap kiblat karena keadaan. Bagaimana dengan niatnya, Pak? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin saya belum pasti ya mau memastikan ke Bapak. Apakah yang dimaksud Pak Haji itu niat atau melafalkan niatnya? Niat. Niat. Kalau niat kan gak usah diucapkan, karena sudah saya terangkan mahalluhul qalbu la tu'alliku laha bilisani aslan, bahwa kalau niat itu kan azam Pak. Niat itu adalah memang tekad hati yang kuat. Yang kalau sudah niat tidak bisa dihalangi, baru jadi niat. Kalau masih mudah dihalangi, masih mudah berubah, itu belum niat. Makanya innamal a'malu bin niat. Tidak ada kita berbuat kecuali jelas niatnya. Kecuali orang yang alinur atau tidur, tiba-tiba dia berbuat sesuatu. Nah itu Pak, dan niat. Kalau kita pasti punya niat Pak. Makanya disebut dalam bahasa Arab itu innamal a'malu bin niat, kan pakai banyak itu suka disebut dengan musyahabah, bersama-sama. Ada amal, ada niat, ada baru namanya ya. Jadi dalam hati Bapak menghadap kemana? Menurut hati kita Pak. Begitu kita menghadap dari jalan kaki saja menuju tempat kita berdiri akan sholat, pasti niat kita akan menghadap. Itu ketegasannya. Kalau yang dimaksud oleh Bapak adalah niat. Begitu juga di atas kendaraan. Kalau memang menghadap kiblat, berarti kan benar-benar amal kita menghadap kiblat, niatnya pun menghadap kiblat. Kalau sekarang sholat sunat di atas kendaraan, yang Rasul mempersilahkan, berarti memang niatnya saya tahu bahwa sholat saya sah meskipun tidak menghadap. Jadi memang diniatan tidak menghadap kiblat. Kalau sekali lagi sholat di atas kendaraan yang tidak menghadap kiblat, Rasulullah mengizinkan, bahkan Rasulullah sering sholat tidak menghadap kiblat ketika sholat di atas kendaraan. Tapi kalau di bawah mah jangan. Kalau dilafalkan?
Nah, ini yang harus bikin. Iya. Harus bikin. Karena saya tidak suka melafalkan, jadi saya harus bikin, Pak. Oh. Sekali lagi, talafut biniat itu mengucapkan apa itu dalam hati. Dalam hati Bapak apa? Pamannya. Saya sholat sunat di atas kendaraan dengan niat tidak menghadap kiblat. Tinggal diarabkan. Karena kan itu memang buatan ustadz juga. Semua talaful biniat itu adalah buatan ustadz. Dikenal dengan Syekh An-Nawawi Al-Bantani ketika beliau ditanya mengapa demikian, untuk orang-orang yang susah yakin menyatukan antara ruh, jasad dan niat bahwa hanya Allah. Nah gitu Pak, bisa dipahami ya. Jangan sampai masih banyak melintas urusan duniawi. Makanya jangan kaget kalau Bapak bisa melihat Allah sudah begini Pak, gak jadi. Iya, benar. Allah, kalau saya melihatnya, kenapa harus gitu-gitu amat? Bisa dipahamkan? Karena hadis mengatakan, idza qumta ila sholati fasbighil wudu, tsumma istaqbilil qiblata, menghadap kiblat fakabbir. Kalau dalam bahasa Arab begini Pak, idza qumta ila sholati, apabila engkau hendak sholat, berarti kan sudah niat, ayo bergerak. Fasbighil wudu, dimulai kalau punya hadas berarti dimulai dengan wudu. Tsumma istaqbilil qiblata, pakai summa. Summa dalam bahasa Arab namanya aqaf, kata sambung gitu. Tartib menunjukkan urutan pekerjaan. Kan tadi niat mau sholat nih, berarti wudu. Summa namanya aqaf ditertib ma'at tarohi. Dia menunjukkan susunan pekerjaan urutan, tapi ada tengah waktu yang cukup. Gunakan kata summa. Bisa dipahami? Setelah summa istaqbilil qiblata, dari wudu ke menghadap kiblat pasti ada waktu. Makanya hadis menggunakan kata summa. Tapi setelah menghadap kiblat ke takbir, tidak summa lagi. Fakabir. Fakabir itu urutan pekerjaan singkat pada saat itu dilakukan. Makanya menggunakan fa. Fa juga sama, maka atau kemudian. Oleh karena itu saya lebih cenderung kalau memang sudah wudu, sudah menghadap kiblat, itu kan sudah niat sholat. Bisa dipahami? Seperti orang berhaji, dia sudah daftar, beli segala perbekalan, itu benar niat haji. Jadi niat haji itu bukan saat hajinya saja. Bisa dipahami Pak? Itu niat. Jadi kalau logikanya, kalau kita mau talaful biniat, harusnya sejak dari wudu Pak. Niat saya wudu, niat saya berjalan menuju masjid, niat saya menghadap kiblat. Kalau konsisten dan konsekuen. Jadi itulah saya yakin bahwa apabila kita memang sudah berwudu, Bapak mau apa? Itu saja sudah menunjukkan bahwa Bapak sudah punya niat. Jadi sekali lagi yang namanya talaful biniat itu ya bagi orang-orang yang sering ragu, kok keganggu. Jadi ingin, kalau istilah para ulama, Imam An-Nawawi Al-Bantani yang menyusun bukunya mengatakan bahwa termasuk disetujui oleh para imam, ingin kalau sudah yakin baru Allah Akbar, sehingga tidak ada lagi yang melintas. Sedangkan yang namanya manusia nggak pernah berhenti, betul Pak? Nggak mungkin kosong sama sekali dari yang lain. Kita bisa konsentrasi sebentar, tapi ya begitu lagi kan? Ada lagi, dan itu normal. Karena yang penting itu adalah balik lagi ke bacaan, balik lagi ke gerakan. Tidak ada sholat kita hanya Allah dari awal sampai akhir. Wah, bukan manusia, saya kira itu. Namanya juga baru mengerjakan ini, ada masalah itu. Ingat kunci mobil tadi di mana? Itu cuma normal Pak. Tapi yang penting balikan lagi ke gerakan ke itu Pak ya. Jadi saya sendiri tidak tahu bagaimana caranya, kecuali tinggal diarahkan. Kalau diarahkan saya juga bisa. Tetapi nanti jadi buatan saya Pak. Bisa dipahami ya? Jadi lebih baik kalau menurut saya pakai saja apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Wudu, menghadap kiblat, langsung saja takbir asal sudah yakin menghadap. Apa ya? Barangkali Ibu mangga Ibu, badai ngimik Ibu. Saking tarikan.
Lagi nyetir Bu. Ya. Oh, ibu driver ya? Oh, misalkan kita bawa kendaraan sendiri. Ya. Kita tuh memperhitungkan misalkan dari dari pulang kerja mau ke rumah itu masih kekejar salat asar, tapi ternyata macet. Nah itu gimana? Apakah soalnya ada beberapa yang melakukan sholat sambil nyetir? Ya. Nah, apa itu boleh atau? Boleh, kalau memang kita khawatir waktunya habis. Karena bagaimanapun sholat itu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta masalahnya. Sehingga sholat wajib ini kewajiban yang waktunya waktunya jelas. Bisa dipahami ya? Ketika ibu menyetir, diperhitungkan kita pulang akan sampai dan masih sempat sholat asar di rumah, tetapi terus makin burit kan kita jadi takut. Bolehkah kita sholat sambil menyetir? Silahkan sholat sebisanya. Seperti saya pernah ditanya ketika seorang dokter mengoperasi kedaruratan. Seorang dokter sedang mengoperasi. Kalau tinggalkan kan nyawa orang, umpamanya, maka dia boleh sholat sambil bekerja. Bagaimana caranya? Sebisanya saja. Bila perlu sedang operasi, Allahu Akbar, Allah, itu kan? Itu yang namanya yumi'u ima'an. Tadi kan ada kata-kata dalam hadis yumi'u ima'an, dengan isyarat-isyarat yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan situasi dan kondisi. Bahkan ketika pada situasi tertentu Rasulullah sedang perang, rukbanan, rijalan, ada yang sambil naik unta, ada yang sambil lari-lari, sholat. Jadi sholat sambil lari-lari pun sahabat pernah. Karena memang situasinya kalau dikejar musuh kan. Itu yang namanya kita mawquta. Sampai seperti itu. Jadi sholat itu waktunya jelas dan juga batasnya jelas. Jadi bila memang sekali lagi mau karena macet, mau karena mengoperasi atau dan lain sebagainya, apabila memang sudah sekiranya dikhawatirkan habis waktu, karena apapun alasannya, sholat bukan pada waktunya tidak sah, kecuali yang pingsan, yang tidur, yang lupa. Hanya itu yang dimalu. Kalau tidur mah begitu bangun saat itu dia wajib sholat. Begitu ingat ya Bu ya. Nah gitu. Jadi selain dari itu tidak ada yang dimaklum oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dikasih jalan yang disebut dengan fattaqullaha mastata'tum. Yang penting Anda tunjukkan ketakwaan Anda, laksanakan kewajiban sesuai dengan kemampuan yang ada. Sebetulnya sama sederhana. Orang yang sehat sholat sambil berdiri itu rukun. Bisa dipaham kan? Tapi ketika orang itu tidak mampu lagi berdiri, hanya bisa sambil duduk, itu kan jadi sah. Berarti kan situasi dan kondisi juga. Begitulah sebetulnya dalam semua ibadah begitu. Bisa dipaham Bapak Ibu? Dalam semua ibadah begitu. Kita itu hanya dituntut melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah Allah itu maha mengerti, maha tahu, memaklumi setiap keadaan orang yang berbeda. Itu kan harus banyak. Ya. Ada satu lagi, Pak. Termasuk barangkali ini Pak masih ada terus keraguan Pak ya. Karena karena sekarang ada kompas bisa melalui ini. Ini Arah kiblat ya, arah kiblat. Ya, mohon arah kiblat. Arah kiblat. Kalau memakai kadang-kadang HP-nya sama Pak. Ya. Ini gitu ya. Dan dia menunjukkan arahnya tuh ke sana. Besoknya kok berubah ini. Ada bisa juga menyatakan tuan raih. Karena katanya kalau itu kan mungkin ini ada magnet, ada beberapa alat yang ada magnetnya, padahal jadi akan berubah. Nah dengan begitu intinya Pak, apakah bergeser sedikit gitu, itu nggak masalah ya? Nggak tidak lurus biasanya. Ya. Ya kalau kita memang Kota Bandung kan ada rumusnya, Jadi dari arah dari arah barat, kalau kita barat kan, dari arah barat itu sekian derajat ke utara, istilahnya kan sekian derajat mengambil ke utara. Nah lalu pada situasi tertentu, berarti kan bukan di masjid ya Pak ya, kalau di masjid sudah established satu. Berarti di tempat-tempat tertentu kita mengandalkan kompas.
Kalau dikira-kira kan lebih parah lagi sebetulnya ya. Maka Kompas ini manfaat. Nah, bagaimana kalau ternyata seperti ada magdir atau apa, ternyata kemarin kayak gini kok segini, ya ikuti saja. Bisa dipahami? Ya ikuti saja Kompas. Kenapa? Ya kalau tadi dikira-kira itu justru lebih parah kita, malah jadi tidak yakin. Bisa dipahami? Jadi dengan Kompas ini yakinkan saja. Adapun nanti pada kenyataannya ternyata sebetulnya bergeser sedikit-sedikit, ya itu masalah Kompas, bukan salah kita. Bisa dipahami? Ya. Itu masalah Kompas, bukan salah kita. Jika itu Kompas yang anger gitu di mana kita bicarakan kan. Jadi tidak analkan itu kuring gitu. Gitu ya Pak ya. Adapun nanti pada kenyataannya tadi tidak seperti bergeser, fa'in asoba bila tepat pahalanya 2, masuk ke situ. Tapi ternyata ada geseran, ya namanya juga usaha, itu termasuk ijtihad. Maka kalau tidak tepat, sah sholatnya, cuma pahalanya 1. Jadi itu ketika kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan, nanti ada tepat dan tidak tepat. Kalau ruangnya ruang ijtihad, artinya berusaha mencari, udah sini, kan itu namanya ijtihad, Pak. Para ulama juga ketika menetapkan pengertian hadis, pengertian semuanya juga ijtihad. Itu sebabnya mengapa berbeda-beda pendapat, dan di antara berbeda pendapat ini ketika Allah menghendaki memang semuanya tepat karena satu ayat bisa beberapa maksud namanya kan. Tapi bisa juga fatwa ulama itu tidak tepat. Saat hari ini Imam Syafi'i yang tepat, Imam Malik, Imam Hanafi tidak tepat. Ternyata bab ini Imam Malik yang tepat. Cuma untuk memastikan tepat 100%, tidak ada seorang pun yang berhak. Bisa dipahami ya? Kenapa? Namanya ruang ijtihad. Sebabnya disepakati oleh para ulama, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Suatu produk ijtihad, hasil ijtihad para ulama, tidak bisa digugurkan dengan yang lain. Contoh sekarang lah, Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari Sabtu saumnya. Itu kan para ulama mereka musyawarah, mikir, baca ayat, baca kitab, ujungnya kecenderungannya ke situ. Namanya kriteria ujurul hilal. Itu bisa dipahami ya. Tapi nanti ada lain lagi, nggak bisa. Rasul juga meruyat dulu. Sumu liruyati, pegang saja ruyat. Makanya apapun hasil perhitungan, ujung-ujungnya nanti akan dilihat atau tidak dilihat. Lalu begitu. Kan melaksanakan dalil. Kalau Muhammadiyah, kenapa harus lihat lagi? Sekarang kan sudah canggih, bisa dihitung. Bisa dipaham? Maka kalau debat malah angus-angus yang berbeda. Itu mah kecenderungan namanya. Versus hisab dan ruyat. Hisab dan ruyat. Menghisab tetapkan dari awal, tapi nanti dibuka kemungkinan. Paman contoh sekarang Pak. Sekarang itu nanti di kawasan titik pengamatan tertinggi, ketinggian hilal, irtifa hilal itu cuma 2 derajat. Sedangkan kriteria yang disepakati oleh Versis sekarang malah diikuti oleh Mabim. Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Dulu 2 derajat, 3,8. 3,8 itu elongasi, artinya ini bulan, ini matahari. Nah dari kita itu 3,8 derajat. Karena katanya kalau terlalu dekat matahari ke bumi, ingin melihat hilal, gak mungkin, justru akan bias. Karena terlalu kuatnya siaran matahari. Oleh karena itu ditetapkanlah 2,38. Tahun ini pemerintah termasuk Mabims naik 1 derajat lagi sehingga sama dengan Persis 3,6,4. 3 tinggi hilal, syaratnya itu kriterianya 6,4 namanya elongasinya, gitu kan, jaraknya. Nah, sedangkan nanti 2 derajat. Persis mengatakan dalam keputusan Persis itu saya baca, apabila kurang dari kriteria ketetapan kami, tapi ada yang mengaku melihat hilal dan berani disumpah lebih dari 1 tempat, maka kami akan menerima pengakuan tersebut. Bisa dipahami ya? Itu juga merupakan hasil kalau di Muhammadiyah namanya tarjih wa tajrid, Muhammadiyah ada dewannya kan? Kalau di NU namanya Dewan Bahsul Masail, kalau di Persis namanya Dewan Nisbah dan Ru'yat. Jadi Dewan Nisbah digabung dengan Dewan Nisab dan Ru'yat. Mereka terus itu hasil berkali-kali istilahnya, baru sampailah di situ. Tapi ujungnya kan beda-beda.
Oh iya, memang dari dulu juga nuki mah para imam nggak bisa dipersatukan. Oleh karena itu, apakah bisa menyalahkan? Bukan tempatnya saling menyalahkan. Namun disalahkan berarti memang tengati, jangan di nuki mah istihad itu bisa dipakai nyalahkan batur. Maaf ya, satu ketika saya dengan bapak saya beda Pak. Ustaz Usman Jumat, saya Sabtu. Kebetulan Ustaz pesantren ikutnya ikut ke saya. Ibu saya turun, kan saya rumah di bawah. Wan, Ari Amih cenah ngiring kawan, ngiring ke apa? Itu, mangga mi balik ke apa mangga, balik ke mangga. Rupanya subuh-subuh, saya kan Jumat, subuh-subuh lupa masak untuk sahur. Akhirnya bapak saya bikin sendiri nasi goreng. Bukan bahasa Sunda, tuh aing sorangan dan saya puasa saya mah gitu. Nah, pagi-paginya ngobrol dengan saya itu, sama-sama mau ngajar di kelas, ngobrol. Bahasa Sunda lah Pak, lain cenawan, puasa teh cenah isu, teh sieun cenah kurang sapoe, gitu kan? Benar kan? Pertanyaan benar kan? Kok sahurnya besok? Apa tidak khawatir kurang 1 hari? Saya mengatakan saya lebih khawatir kalau saya lebih 1 hari. Karena yang namanya bid'ah itu biasanya pada kelebihan. Begitu Pak. Syariri Pak. Kenapa? Nggak bisa saling menyalahkan. Setiap ulama pun ujung-ujungnya kemana nanti dari hasil baca ayat, baca firman, bisa jadi diskusi dengan siapapun. Nanti setiap orang akan punya kemana kecenderungan yang paling kuat. Ya sudah itu saja yang diikuti. Kalau nggak begitu pusing nanti Pak. Bisa dipahami ya? Ujung-ujungnya ikuti mana ya kecenderungan kita yang paling kuat. Seperti Bapak, tapi maaf cocok Muhammadiyah, nyari yakin mah. Bisa gitu sederhana. Abdi mau ada war persis weh. Dan mungkin Muhammadiyah menyalahkan. Saya berkali-kali diundang oleh PW Muhammadiyah di Sancama untuk diskusi ini. Termasuk saya berkali-kali diutus untuk mewakili versi sidak isbat bagaimana. Ketemu dengan profesor astronomi, ahli-ahli hisab, ahli-ahli ruyat, dan itu nanti laporan dan titik-titik pengamatan 110 di Indonesia. Yang namanya mengamati hilal itu bukan orang kita pergi sendirian Pak, ada hakimnya, ada saksinya. Nanti kalau ada begitu dia terus mengamati baik dengan alat atau mata telanjang lah, ternyata dia yakin bahwa dia itu hilal, bisa dipahami? Padahal bisa benar bisa salah Pak. Bisa dipahami? Allahu Akbar, saya melihat hilal, gitu. Nanti dipanggil, demi Allah kamu lihat hilal? Iya, karena hilal itu kadang-kadang 1 detik, kadang-kadang 2 detik, kadang-kadang lama Pak. Kadang-kadang amat sangat tipis dan samar. Bisa dipahami ya? Nanti akan ada alat, satu alat optik, lalu di kamera. Nanti kadang-kadang begitu dicuci cetak itu, mana hilalnya? Karena sebetulnya sibuk Pak dengan apapun lah panorama titik-titik Pak itu. Sebetulnya kalau diperbesar, kalau tidak diperbesar jadi nggak kelihatan. Perbesar. Diyakinilah ini hilal, begitu Pak. Jadi tidak sederhana. Para ahli ilmu kita bekerja terus ingin menyelamatkan ibadah umat. Makanya kayak sini si Buri mah, itu nyakin faedah. Hitung tara mana mengaruh ya tara. Ngeliur aja. Itu dulu ya Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan. Semoga sebentar lagi kita saum. Mudah-mudahan ibu bapak dalam keadaan sehat walafiat, diiringi rezeki barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa-doa baik ibu bapak semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.